Jokowi akhirnya memenggal kepala BIN di waktu yang tinggal 5 hari. Ini sekaligus Jokowi menunjukkan bahwa gue masih powerful mengendalikan pemerintahan, mengendalikan kabinet. Safri Samsudin yang dalam prediksi saya ini sesungguhnya RI 1,5 karena mendampingi Prabowo. Begitu orang yang dipercaya sejak masa taruna. Kehadiran Budiman Sujatmiko, Marwara Sirait juga memukul hati Megawati menurut saya. Karena dianggap ini orang yang berkhianat di partai saya kok diberikan tempat oleh Pak Prabowo. Puan Maharani juga menginisiasi nama-nama seperti Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe. Sirna ini, Bung. Baik, para penyintas Madilog. Karena Madilog itu satu pemikiran yang memang diisi oleh para orang-orang yang berpikir sebetulnya tentang ruang dan waktu, tapi juga tidak terbatas hanya pemikiran-pemikiran seseorang, apalagi di sini Tan Malaka. Itu bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi pada kekinian dan masa depan. Nah, untuk itu kita akan membahas perkembangan terbaru di Indonesia sekarang dengan sosok yang tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu Bang Slamet Ginting. Siap. Ya Bang. Kabar baik. Baik ya. Ya, alhamdulillah. Ini muka cerah ini. Sepertinya muka boleh cerah ya, tapi hati nggak cerah juga nih melihat komposisi kabinet ini. Kenapa? Apakah kabinet ini tidak sesuai dengan harapan atau justru sangat sesuai? Ya, saya melihat ini Bung Indra, ini mengingatkan saya pada kabinet 100 menterinya era terakhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Ya. Jadi ini jumlahnya yang dipanggil sekitar 107. 107. Nah, berarti kan sama dengan kabinet 100 menteri, di mana tinggal penyebutannya saja. Kalau barangkali sekarang wakil menteri, dulu adalah menteri muda. Kan sama. Menteri muda dulu ya? Menteri muda. Era Pak Harto juga ada menteri muda. Nah, jadi wakil menteri kan sesungguhnya menteri muda. Jadi ini semacam kabinet 100 menteri. Kabinet obesitas, kabinet tambun. Nah, kabinet 100 menteri era Soekarno itu bukti kegelisahan Soekarno pada waktu itu. Di mana kemudian orang-orang itu akhirnya memprotes bahwa kabinet ini sangat tidak efisien di saat situasi ekonomi negara tidak baik secara ekonomi dan politik, maka kelanjutannya adalah demo-demo yang menentang orang-orang masuk dalam kabinet 100 menteri itu. Antara lain misalnya, mengapa tokoh-tokoh seperti Jenderal Nasution, kemudian Laksamana Martadinata yang anti PKI justru nggak masuk. Sementara Oe Cutat, Subandrio, dan lain-lain, ya, yang kemudian dianggap berpihak pada PKI malah masuk. Oke Bang. Nah, ya kalau kita lihat ini kabinet ini kan terlihat sekali bahwa orang-orangnya Pak Presiden Jokowi itu boleh dibilang dominan. Selain dari ada sekitar 16 lebih ya menteri-menteri Pak Jokowi yang dipanggil, juga ada yang selama ini menjadi teman-temannya atau circle-nya Gibran. Jadi tidak benar selama ini isu yang berkembang bahwa hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo dan Gibran itu bermasalah. Ya, ini memang organisasi besar yang menurut saya ini kabinet adaptif. Adaptif. Jadi sebenarnya kabinet akomodasi politik dari kepentingan Jokowi. Jadi
mau tidak mau menurut saya Jokowi masih juga dilibatkan, antara lain juga mungkin Prabowo berpikir bahwa sampai sekarang tingkat kepercayaan atau kepuasan terhadap Presiden Jokowi kendati mau lengser itu cukup tinggi, sehingga ini diperhitungkan. Maka bisa saja ini adalah akomodasi awal. Akomodasi awal sehingga publik barangkali juga bisa menerjemahkan, oh ini jangan-jangan adalah seperti periode ketiganya Jokowi. Karena yang mengecewakan publik adalah mengapa ada sekitar 16-an menteri yang bekas menterinya Jokowi ya. Nah ini sehingga ada tudingan ini kabinet second atau second, artinya bekas Jokowi gitu ya. Ditambah lagi tadi Bung Indra kemukakan, kok banyak juga ini para pesohor yang ini menjadi karib dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini Gibran akan banyak teman begitu ya. Sementara di sisi lain menurut saya Prabowo bisa saja menjadi kesepian. Ya bisa menjadi kesepian karena ini masih orang-orangnya Jokowi dan tidak begitu kelihatan ya orangnya Prabowo. Nah itu menjadi pertanyaan, kenapa? Apakah mereka akan ada di belakang atau berkumpul nanti di istana sebagai katakanlah staf khusus Presiden Prabowo Subianto, atau justru mereka mengalami katakanlah di kanalisasi, tidak diberikan akses yang lebih lanjut. Apa yang terjadi dengan orang-orang dekatnya Pak Prabowo Subianto? Ini seperti Safri Samsudin misalnya kan? Ya, menarik menurut saya nama Safri Samsudin tidak muncul, tidak dipanggil. Tapi menurut hemat saya juga barangkali seorang Safri Samsudin tidak perlu dipanggil karena cukup dekat. Malah dalam bayangan saya Safri Samsudin adalah RI 1,5 gitu Bung ya, saking dekatnya dengan Prabowo Subianto, jadi nggak perlu dipanggil. Nah, tapi posisinya seperti apa kan belum diumumkan. Menurut saya masih sangat dinamis ya. Sampai dengan hari ini akan ada wejangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini masih sangat dinamis dan belum tentu di era seperti SBY dan Jokowi dipanggil tapi belum tentu dilantik. Jadi ini masih sangat mungkin terjadi, dinamika politik juga sangat terjadi. Apa yang terjadi misalnya dengan Golkar, dengan Demokrat, dengan PAN misalnya. Puaskah mereka juga dengan posisi PKB, Nasdem, PKS? Kita bisa bedah begitu ya. Kalau kita lihat misalnya kan kalau Golkar kan memang tidak diganggu. Tidak terganggu, artinya tidak ada katakanlah memang murni kader-kader yang masuk ke dalam yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan itu masih faksinya Erlangga Hartarto ya. Jadi Erlangga ternyata masih cukup kuat dibandingkan Bahlil ya. Orang-orang Bahlil yang ternyata dalam kabinet Bahlil di Golkar tidak muncul Bung, cuma seorang Bahlil belaka. Nah, jadi Bahlil juga temannya Erlangga toh. Oh iya. Artinya kita tidak tahu apakah ini menunjukkan bahwa Golkar relatif lebih independen dari katakanlah kuda tunggangan, kuda Troya katanya selama ini. Tapi kalau kita lihat kan misalnya di Partai Demokrat misalnya, itu justru teman-temannya selain AHY sendiri, tapi juga kader-kader yang berlatar belakang militer dipanggil. Menurut saya itu menjadi sebenarnya pesan secara implisit dari Prabowo Subianto. Karena ini kan orang-orang yang lulusan dari sekolah SMA Taruna Nusantara, Magelang. Adiknya Akademi Militer begitu ya. Ini untuk menggambarkan bahwa mereka yang usianya 40 sampai 45 tahun ini adalah figur-figur muda. Ini menunjukkan sebenarnya secara implisit ada pesan dari Prabowo kepada Jokowi bahwa kalau anak muda tuh yang kayak begini loh, gitu. Bukan tiba-tiba menjadi ini, menjadi itu.
ini kan sama dengan seperti guyonan-guyonan Prabowo selama ini bahwa misalnya Sandiaga Uno adalah orang Gerindra yang kami susupkan di P3, misalnya. Kemudian siapa lagi, ini adalah orang yang kami susupkan di partai ini. Jangan-jangan candaan itu bisa ditafsirkan benar, Bung, bahwa Prabowo punya orang-orang yang dalam tanda petik disusupkan di partai-partai politik, sel-sel itu kemudian dipanggil kembali, dibangunkan kembali. Nah, tentu yang tidak paham akan sulit membacanya. Tapi kalau orang yang mengamati pertarungan politik secara jernih, genuine, itu bisa, oh ini ternyata Prabowo punya orang-orangnya juga di Demokrat misalnya. Jadi ini juga ada bagaimana komunikasi politik antara Prabowo dengan SBY untuk mengangkat orang-orang ini gitu. Jadi militer itu juga menunjukkan bahwa kami yang militer juga tidak kalah seperti sipil, dan kami punya kader-kader yang luar biasa untuk diberikan tugas yang sangat luar biasa juga untuk kepentingan bangsa dan negara begitu. Ya, kalau kita lihat kan yang dominan ini kan generasi kelahiran 70-an, 70-an, 80-an, bahkan ada yang 90 ya, Dito yang paling muda kan. Dito kemudian Golkar. Ada kelahiran 62, tapi yang dominan, yang senior-senior kelahiran 62. Habis itu ada 69, ada 79 tuh dominan juga. Artinya angka ganjil yang mereka tempat lahir. Itu kalau kita lihat dari sisi seperti ini, dominasinya kan memang generasi X. Tapi juga milenial. Sepertinya ini adalah kabinet yang memang disiapkan untuk, katakanlah dalam tanda kutip, Pak Prabowo Subianto periode kedua, atau untuk yang lebih muda lagi untuk periode pertama nanti tahun 2029. Apa Bang Ginting itu sepakat atau tidak gitu? Iya, saya kira juga eranya sudah mulai harus berganti ya. Misalnya kalau di PDIP juga kan sudah ada calon-calonnya seperti Puan Maharani begitu ya. Maka di Demokrat juga ada AHY begitu ya. Nah, tinggal kemudian di Golkar, apakah kemudian dewa-dewa itu masih mau memimpin Partai Golkar atau diserahkan kepada anak-anak muda yang usianya masih di bawah 60, generasi-generasi sekitar 50-an begitu ya. Ini yang kita akan tunggu, bagaimana estafet kepemimpinan di partai-partai politik menghadapi 5 tahun ke depan, yang mungkin juga kira-kira Prabowo akan menyerahkan kepemimpinan di partai politik secara bertahap, secara evolusi begitu ya, bukan secara revolusi. Karena tongkat itu menurut saya masih dikendalikan oleh Prabowo, oleh SBY, oleh Surya Paloh, oleh Megawati, yang mungkin dalam 5-10 tahun kemudian ke depan menurut saya tidak mungkin lagi dipertahankan begitu. Kalau dari sisi ini nih Bang, kalau dari segi kepemimpinan di masing-masing partai politik, ini kan menarik ini. Semua ketum dan sekjen partai koalisi itu dimasukkan. Di Demokrat, ketum dan sekjen. Di PAN, ketum dan sekjen gitu kan. Artinya apa, kalau di Gerindra sendiri kan Pak Prabowo. Kemudian di Partai Golkar itu Bahlil ikut. Sekjennya tidak. Sekjen ketua fraksi gitu. Dan juga ketua DPD RI yang baru terpilih. Betul. Langsung diambil. Artinya ini kan kendali betul-betul kontrol nih. Kontrolnya ada nih, kontrol. Ini ada bukunya Tirani dan Benteng. Kontrol kekuasaan itu ada di kabinet. Itu untuk apa itu Bang? Iya, menurut saya ini bagian dari merangkul sekaligus menaklukkan. Menguasai. Menaklukkan. Sekalian menaklukkan. Jadi merangkul sesungguhnya juga untuk menaklukkan. Jangan main terlalu jauh. Ya, kira-kira gitu. Anda harus tegak lurus dengan saya,
kira-kira gitu. Dan ini yang menjadi bahaya dalam tanda petik, kita kembali lagi ke era sentralistik. Gitu. Kalau kemudian betul-betul kementeriannya berjumlah sampai sangat-sangat banyak ya. Menurut saya, perkiraan saya, karena Prabowo suka sekali dengan angka 8, kemungkinan akan ada 48 kementerian begitu. 48 kementerian. Ya mungkin juga tadi kalau jumlahnya 107, mungkin juga nanti adalah 108 gitu. Seperti SBY suka angka 9, Prabowo suka dengan angka 8. Nah, ini yang harus kita ingatkan juga, bahwa salah satu pesan ketika reformasi, kita tidak boleh kemudian sentralistik, harus ada desentralisasi, pembagian kewenangan, sebagian kewenangan kepada daerah. Ya. Jadi tidak boleh seluruh menteri itu memegang kementerian atau memegang departemen. Harus ada penyerahan kewenangan. Nah, kalau kita lihat background Prabowo, ketika ayahandanya menggugat melalui PRRI Permesta, itu kan otonomi daerah, desentralisasi gitu ya. Bahwa jangan semuanya dikerjakan oleh pemerintah pusat dan untuk pusat. Daerah juga harusnya diberikan kewenangan. Sentralistik itu bisa saja misalnya untuk urusan militer, untuk urusan hubungan luar negeri, untuk masalah keuangan, oke. Tapi yang lain-lain kan bisa sebenarnya penyerahannya. Justisi ya, peradilan ya. Ya, desentralisasi. Jadi jangan semuanya menteri memegang departemen. Kalau itu yang terjadi, dengan komposisi yang sangat obesitas ini, berapa banyak biaya. Konsekuensi logisnya adalah biaya yang harus dihasilkan. Maka sebenarnya bisa kelihatan juga, bisa terlihat dari rencana Kementerian Keuangan akan dibantu oleh 3 wakil menteri. 3 wakil menteri. Oke, keuangan tidak apa-apa, sentralistik ya. Tapi kalau yang lain-lain tidak perlu, misalnya urusan pertambangan dan lain-lain. Jangan sampai kemudian karena tidak ada desentralisasi, maka tidak ada otonomi daerah atau apalagi otonomi khusus. Ini yang harus kita ingatkan juga pemerintah, bahwa komitmen kita di era reformasi adalah jangan semuanya menjadi pemerintahan yang sentralistik. Dengan adanya desentralisasi kan ada pembagian, ada pemilu kada, ada pemilu presiden, artinya ada pembagian kewenangan. Tapi kan gini Bang, itu tadi kan dengan adanya desentralisasi segala macam, cuma pengambil keputusan di masing-masing partai politik, artinya juga yang nanti terkait dengan kepala daerah, itu ada di kabinet. Bagaimana bisa bicara desentralisasi, sementara politiknya sangat sentral, dan sentralisasi itu ada di kabinet, Bang? Gimana? Apakah ini artinya Pak Prabowo Subianto sama sekali tidak menginginkan terjadinya desentralisasi? Bukan, oposisi dalam arti terjadi kelompok-kelompok oposisi yang punya pengaruh kuat dengan desentralisasi, tapi mereka muncul jadi kelompok-kelompok baru, tokoh-tokoh baru yang nanti muncul 2029. Ya, menurut saya kita memang tidak bisa membuat dikotomi sentralisasi atau desentralisasi. Kita harus berjalan seiring. Ini urusan yang untuk sentralistik, ini desentralistik. Nah, kemudian tapi kan tergantung leader. Iya, betul. Maka kemudian juga harus, menurut saya, harus ada pemikiran lagi, apakah misalnya pilkada di daerah-daerah perbatasan misalnya, terluar dan segala macam, harus kemudian pilkada langsung. Menurut saya juga harus dipertimbangkan kembali, karena ada ancaman kedaulatan. Dengan adanya pemilu langsung misalnya, Malaysia merasa bahwa saya berkepentingan kepala daerah di yang berbatasan dengan saya harus ikut saya. Begitu juga yang di dekat lautan Filipina, Papua New Guinea dan juga Timor Leste. Jangan lihat Timor Leste-nya, tapi di belakangnya kemungkinan ada Cina dan segala macam. Itu kita harus pikirkan kembali. Nah, persoalannya lagi di kabinet, bagaimana kalau semuanya dirangkul, posisi oposisi ada di mana, begitu kan? Nah, oposisi menurut saya tetap harus tetap kita butuhkan ya.
dalam taruhlah kita tidak menggunakan kata oposisi, tapi adalah orang yang berani mengawasi begitu ya. Fungsi itu kan sesungguhnya ada di parlemen ya. Ya. Fungsi parlemen membuat Pengawasan, anggaran, legislasi. pengawasan, iya, dan juga membuat undang-undang legislasi. Nah, dengan adanya semua dirangkul ya, menurut saya ini juga potensi orang tidak berani beroposisi. Nah, ada masalah juga, Bung Indra. Apa tuh, Bang? Ini anak-anak muda ini ternyata nggak begitu suka kalau oposisinya sangat kuat sekali gitu. Inginnya kelihatannya agak harmoni. Nah, ini juga harusnya diingatkan bahwa oposisi ini tujuannya baik. Nah, kalau seperti ini semua masuk di dalam pemerintahan, maka akhirnya oposisi itu hanya akan dilakukan oleh civil society, termasuk jurnalis, LSM, dan juga mahasiswa mungkin. Iya, mahasiswa tentu saja. Nah, ini tentu tidak cukup untuk mengingatkan Prabowo. Tentu kita tidak ingin jurang yang sangat jomplang bagaimana Jokowi memahami demokrasi secara brutal yang akhirnya indeks demokrasi kita menurun. Menurut saya ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo Subianto. Dia harus tunjukkan bahwa militer juga bisa memimpin negara secara demokratis yang selama ini ditunjukkan oleh Pak SBY begitu. Ya, kalau kita lihat kan dari komposisi ini yang tidak ada itu adalah PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Nasdem, dan PKS juga P3 ya. Iya. Ini pesannya apa, Bang? Apakah nanti katanya hari Sabtu ini ada pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Mbak Megawati. Itu apakah memberikan efek psikologis pada pertemuan itu atau tidak? Nah, makanya saya bilang tadi, semua yang dipanggil, kan belum ada pengumumannya. Mereka sebagai menteri apa, wakil menteri apa, atau kepala badan apa. Nah, kan banyak yang memahaminya secara komunikasi politik berbeda-beda. Ada yang berani menyebut, ada yang tidak gitu. Betul. Politik itu kan sebenarnya sebelum pelantikan bisa berubah. Bahkan setelah pelantikan pun beberapa saat kemudian beberapa hari bisa berubah. Nah, ini menurut saya mengapa Prabowo akhirnya tetap mengumumkan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati yang sebenarnya akan digulirkan pada tanggal 10 tapi tidak terjadi, dan penundaan-penundaan dengan batas waktu yang cukup panjang, menurut saya sesungguhnya mengecewakan Prabowo, dan itu dikemukakan secara implisit pada saat pertemuan pidato di PKB. Dia mengemukakan begini, kira-kira kalimatnya seperti ini, saya juga tidak tahu kapan diundang oleh PDIP. Sesungguhnya ini wujud kekecewaan. Gini-gini saya udah jadi presiden terpilih ya. Kok kenapa harus ditunda-tunda? Nah, kalau mau pertemuan saya dengan Bung Indra mau pertemuan, pasti cari waktu yang pas. Bung Indra hari ini bisa nggak? Oke, saya bisa. Tinggal jamnya. Tinggal dicari. Bukan kemudian saya harus ke rumah Bung Indra atau Bung Indra harus ke rumah saya. Kan harusnya juga ada satu tempat menjadi titik tengah. Ada konsensus di situ. Nah, menurut saya ini dibaca oleh Jokowi juga bahwa ternyata tidak begitu mulus hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Maka cara Jokowi itu menjegal dalam tanda petik, membuat pertemuan-pertemuan dengan Prabowo 2 kali. Menurut saya ini juga upaya menghambat pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Karena artinya hari dan tanggal pertemuan misalnya Pak Prabowo datang ke Solo dan segala macam itu menyebabkan agenda yang sebelumnya mungkin sudah disusun itu menjadi batal dengan Mbak Mega. Iya, karena menurut saya Prabowo tentu harus lebih patuh kepada Jokowi karena masih bagian dari kabinet. Kalau dipanggil masa dia nolak? Ya atasannya lah, panglima tertinggi. Atasannya kan. Nah ini tentu mengubah jadwal, kemudian mengubah konstelasi, sehingga rencana
akan ada orang PDIP masuk sampai dengan kemarin kan tidak ada yang dipanggil sama sekali. Dan yang menarik adalah kedatangan Pramono Anung ke Jalan Kertanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto, Ya. itu tentu saja membawa pesan dari Megawati. Tapi pesan itu tidak bisa dilaksanakan. Maka Prabowo tetap memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan setingkat menteri, dan itu mengabaikan Megawati. Jadi menurut saya Megawati juga menghilangkan momentum yang menarik ini. Menurut saya seharusnya, pikiran saya tadinya, Bung, Ya. itu sebelum 1 Oktober, sebelum terjadinya pelantikan anggota DPR, DPD maupun MPR itu. Ya, ya. Sehingga komposisi di parlemen sudah clear gitu. Nah ini kan ternyata di eksekutif tidak clear. Bagaimana Puan Maharani juga menginisiasi nama-nama seperti Budi Gunawan, Ya. Abdullah Azwar Anas, Betul. Oli Dondo Kambe. Sirna ini, Bung. Sirna sama sekali. Dan bahkan kemarin mengejutkan, Apa tuh, Bang? baru muncul kan bahwa ternyata Jokowi dalam tanda petik memecat Budi Gunawan sebagai kepala BIN. Artinya persepsi publik bisa diartikan bahwa Per tanggal 10 ya? iya, ternyata per tanggal 10 kan, tapi baru diumumkan kemarin gitu kan. Ini menarik, kenapa tidak diumumkan tanggal 10 itu? Di saat DPR itu belum membentuk komisi-komisi bagaimana melakukan fit and proper test. Belum ada aparaturnya, APBD-nya belum ada. Perangkatnya. APBN-nya ya? Bukan perangkat, okay. perangkat di DPR. Ada kelengkapannya. Nah, ya, ini kan juga bisa diartikan adalah bagaimana Jokowi akhirnya memenggal kepala BIN di waktu yang tinggal 5 hari. Ini sekaligus Jokowi menunjukkan bahwa gue masih powerful, mengendalikan pemerintahan, mengendalikan kabinet, mengendalikan pejabat setingkat menteri. Kepala BIN kan pejabat setingkat menteri negara. Nah ini pesan sebenarnya bahwa Jokowi juga tidak menghendaki pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Apalagi akhirnya ada rencana pertemuan itu tanggal 14 tidak terjadi juga kan. Segera diumumkan ini. Jadi menurut saya ini ada pertarungan terselubung antara Megawati, Prabowo, dan juga Jokowi plus SBY. Jadi pertarungan di antara 4 presiden, Bung. Presiden ke-5, 6, 7, dan 8. Ya kan selama ini kan kita tahu bahwa peran dari seorang Budi Gunawan. Iya. Dia seorang arranger. Iya. Dari pertemuan politik tingkat dewa. Iya. Dulu kan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya di dalam kereta kalau nggak salah. Iya, MRT pertemuan antara Pak Prabowo dan Mbak Mega segala macam. Iya. Artinya dia adalah yang mengatur agenda itu. Iya. Nah sekarang dengan munculnya kepala BIN yang baru sekalipun belum, itu kan cuma formalitas di DPR dan kita juga nggak tahu nanti apakah cukup lewat meja pimpinan. Iya. Itu berarti langsung dan kemudian komposisi kabinet langsung menempatkan posisi PD Perjuangan dan tokoh Megawati Soekarnoputri pada posisi yang lemah. Iya, karena kan publik juga bisa mengartikan kenapa harus segera sekali Budi Gunawan dicopot. Karena kemungkinan berpotensi mengacaukan pelantikan. Misalnya seperti itu. Publik bisa membuat persepsi seperti itu, maka harus diganti. Nah, pertanyaannya, seharusnya kan diganti kemarin-kemarin gitu. Karena ini sudah menjadi kepala BIN terlama dalam sejarah era reformasi. Sejak September 2016, artinya persis sudah 8 tahun. Belum ada pejabat kepala Badan Intelijen Negara selama itu begitu. Menjadi menarik gini. Walaupun istana beralasan bahwa ini sengaja harus ada fit and proper test Letnan Jenderal Purnawirawan Muhammad Henindra untuk menjadi kepala BIN agar bisa dilantik bersamaan dengan menteri kabinet. Nah, itu kan normatif saja, tapi
pertarungan politiknya tentu tidak dikemukakan. Nah, tugas kamilah sebagai ilmuwan membaca bahwa ini ada pertarungan politik, bukan pergantian biasa-biasa saja. Sekaligus ingin menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi itu yang artinya mendahului Prabowo. Gerindra, kau itu kujadikan kepala BIN bukan oleh Presiden terpilih Prabowo, tapi SK-nya masih SK saya loh, bukan SK-nya. Artinya kalau SK-nya memang SK Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Tapi bukan yang mengajukan ke DPR, SK-nya bukannya Pak Prabowo nanti? Bukan. Oh, bukan ya. Ini Karena kan, hari itu akan langsung di... Iya, SK-nya masih, Kepresnya masih Kepres Jokowi. Nah, Kepres pengajuan ke... Iya. Surpres. Surat perintah presiden ke DPR. Tetapi betul. Kan SK-nya nanti presiden terpilih kan? Bukan ya? Iya, nanti kan masih berapa hari. Iya. Nanti Kepresnya tetap Kepres Jokowi. Artinya Jokowi itu menyalip di tikungan. Kira-kira gitu kan, Bung, 5 hari. Ini menunjukkan bahwa Jokowi itu gampang sekali di akhir masa kepemimpinannya. Maka sama kan seperti yang saya kemukakan tadi, orang-orang sekeliling Gibran, para pesohor ada di istana. Ini kan juga menarik untuk dibahas. Kenapa harus para pesohor ini ada di istana begitu? Kalau informasi yang saya dapat kan memang posisi dari kepala BIN yang dipilih Pak Jokowi ini kan selama ini kan menjadi wakil menterinya Pak Prabowo justru, dan banyak di acting wakil menteri gitu. Di acting artinya dia yang banyak bertugas. Artinya selama ini ada kesepahaman antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo bahwa ini orang kepala BIN yang terpilih ini itu adalah orang kita bersama. Iya. Artinya bukan orang lain, artinya mereka yang dia mengatur dua tokoh ini dalam arti komunikasi dan segala macam. Iya, bisa saja seperti itu. Perspektif seperti itu tidak salah juga, Bung. Artinya memang yang menarik adalah pembicaraan Prabowo Subianto dengan Jokowi di Solo ini. Jangan-jangan antara lain juga membahas soal ini. Membahas soal kepala BIN. Bicara masalah pelantikan presiden, keamanannya, kan ada kuncinya ada di 3. Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Karena mereka yang punya pasukan, punya suprastruktur, punya infrastruktur yang bisa mengendalikan keamanan agar peralihan kekuasaan itu berlangsung aman, nyaman. Kita pahami bersama, Bung, dalam beberapa kasus pergantian kepala BIN itu memang di saat-saat kritis itu. Misalnya pada saat Jenderal Muthoib digantikan oleh Ari Kumaat oleh Gus Dur ya waktu itu ya. Kemudian Ari Kumaat juga digantikan oleh oleh Hendro Priyono. Itu kan di ujung-ujung juga, sama ketika kemudian Megawati kalah dari SBY di pemerintahan, di pemilu, tiba-tiba Hendro Priyono juga menyerahkan posisi jabatan kepala BIN itu kepada wakilnya, tidak mau menyerahkan kepada SBY yang menjadi rivalnya Megawati. Jadi menurut saya kita harus bisa membaca juga bahwa ada pertarungan politik pada saat pergantian kepala Badan Intelijen Negara. Sama ketika Pak Harto juga memotong semua biro intelijen negaranya eranya Soekarno, diganti oleh Kopkamtib langsung, dan Pak Harto langsung yang memimpin intelijen negara. Jadi ini sangat strategis, Bung. Dan jatuhnya atau adanya isu Dewan Jenderal juga karena BPI, Biro Pusat Intelijen, membiarkan dokumen Gistrik itu tidak diperiksa secara forensik apakah ini betul atau tidak. Jadi jangan heran kalau kemudian menurut saya harus kita baca rencana pertemuan-pertemuan menjelang pelantikan presiden
ada pertemuan tokoh ini yang mengumpulkan massa sebegitu besar. Ya. Ini siapa yang bermain gitu? Ada siapa di belakang? Harus ada mata dan telinganya presiden mestinya. Ya, betul. Siapa di belakang acara-acara ini? Ya. Apakah ini permainan intelijen? Intelijennya siapa? Kalau kita menelusuri, nantinya bisa terbaca, oh ini permainannya si A, si B, si C, begitu Bung. Dan ada asing juga yang terlibat. Iya. Artinya kalau kita melihat berarti kabinet ini dan kemudian pergantian kepala BIN itu memperlihatkan bahwa Pak Joko Widodo ini sangat terkonsolidasi orang-orangnya. Iya, ya menurut saya salah satunya juga karena lambatnya atau gagalnya PDIP masuk di dalam kabinet, maka Jokowi bisa lebih leluasa begitu kan. Jadi Jokowi memang tidak menginginkan PDIP masuk di dalam pemerintahannya karena dari mana tuh Abang melihat? Iya, tentu tidak enjoy ya dalam kasus ini, misalnya bagaimana gugatan PDIP lewat PT UN masih berjalan ya? Iya, masih berjalan. Yang akhirnya terjadi penundaan nanti pada tanggal 24 yang seharusnya kemarin tanggal 10 Oktober diputuskan, kemudian penundaannya kok sampai 14 hari atau 2 pekan. Artinya setelah pelantikan. Biasanya 1 pekan kan? Iya, biasanya paling nggak 1 pekan gitu. 1 pekan berarti tanggal 17 sebelum pelantikan. Jadi memang menurut saya Prabowo juga tidak ingin ada kegaduhan politik menjelang pelantikan presiden. Dan ini juga yang membuat kira-kira Prabowo tidak enjoy. Gugatan itu kan artinya satu paket. Lo nggak setuju Gibran, berarti lo juga nggak setuju gua dong. Kira-kira gitu. Walaupun PDIP beralasan, monggo Prabowo dilantik sebagai presiden, tapi Gibran jangan. Nah tentu ini juga dibaca oleh Prabowo. Bisa saja ini menjadi bola liar, maka kemudian ini saya kira hakim juga tentu membaca ini tidak ingin ada kegaduhan, dilempar ke tanggal 24. Bagi Prabowo tentu saja menurut saya setelah pelantikan presiden, silahkan aja, tapi jangan mengganggu pelantikan saya karena Anda akan berhadapan dengan simpul-simpul yang tidur akan bangun melawan siapapun yang akan menghambat pelantikan saya sebagai presiden terpilih. Ya, artinya Bang, kalau kita lihat lagi Bang, orang-orang ring satunya Pak Prabowo Subianto, ya sekarang itu belum sama sekali tampil. Ini kalau kita lihat ini kan komunitas yang selama ini berada di kelompok relawan, di belakangnya Pak Hasim misalnya, ya sebagian besar teman-teman saya juga. Artinya di mana mereka berkumpul, kemudian di mana mereka beraktivitas gitu. Justru yang paling dekat dengan Pak Prabowo tidak muncul. Artinya masih ada 1 atau 2 kejutan lagi menjelang pelantikan kabinet. Ya, saya melihat atau pelantikan presiden. Orang-orang Prabowo dari sisi militer itu udah muncul semua, Bung. Misalnya dari Angkatan Laut Laksamana Madya Didit Herdiawan. Kemudian dari Angkatan Udara Marskal Madya Doni Ernawan Tovanto. Kemudian ada lagi Letnan Jenderal Budi Priyono yang mereka ini adalah orang-orang di Kementerian Pertahanan. Ada lagi kemudian Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Nah ini kan mewakili figur-figur militer. Ya. Nah yang menarik adalah kalau figur kepolisian adalah masih orangnya Jokowi, Tito Karnavian, Agus Andrianto begitu ya. Prabowo menurut saya nyaris belum punya kader yang sangat kuat di kepolisian. Ini masih orangnya Jokowi. Jadi orangnya Prabowo ring satunya sudah muncul ya, termasuk Syafri Samsudin yang menurut saya itu tadi kan ada 107 ya Bung ya. Nah, sesungguhnya karena masih ada 1 ya. 108 itu adalah Syafri Samsudin yang dalam prediksi saya
ini sesungguhnya RI 1,5 karena mendampingi Prabowo. Begitu orang yang dipercaya sejak masa taruna hingga mereka terus dalam kancah kepemimpinan nasional sekarang. Nah, kemudian yang menarik adalah kemana ya orang-orang yang dalam peristiwa 9899 yang bagian dari tanda petik tim Mawar itu belum muncul ya, belum muncul. Kendati misalnya ada Mayor Jenderal Julius Selvanus yang akan menjadi calon gubernur Sulawesi Utara misalnya. Tapi yang lain aktivisnya Desmond sudah almarhum misalnya kan. Kemudian yang lain mungkin Nezar Patria masih ada gitu ya. Kemudian yang lain belum ada. Yang menarik adalah mereka-mereka yang bukan orang Partai Gerindra tapi tim relawan, maka memang kalau melihat semua itu mereka adalah tim pemenangan Prabowo Subianto gitu. Prabowo ini rupanya tidak ingin orang yang sudah berkeringat itu tidak mendapatkan permen gitu, kue gitu ya. Maka seperti Noel kan bukan bagian dari Gerindra. Kemudian siapa lagi? Budiman Sujatmiko gitu. Nah banyak. Ini juga menurut saya kehadiran Budiman Sujatmiko, Marwara Sirait juga memukul hati Megawati menurut saya. Karena dianggap ini orang yang berkhianat di partai saya kok diberikan tempat oleh Pak Prabowo. Ini juga yang menurut saya juga memungkinkan pertemuan ini bisa jadi tertunda-tunda lagi, Bung. Ini menyakitkan menurut saya. Ya, kendati menurut saya juga kita lihat partai-partai yang tidak lolos parlemen dari Partai Prima, Partai Garuda, semuanya muncul kemarin. Gelora. Ya, kemarin ya. Siapa? PSI juga. Ya, PSI juga gitu. Ya, saya juga nggak ngerti misalnya Veronica Tan itu mewakili PSI atau apa begitu ya. Nanti Bung Indra barangkali bisa menyelami itu lebih dalam. Nah, jadi sesungguhnya ini tim pemenangan kan sama dengan kehadiran para pesohor itu bagian dari pemenangan walaupun mungkin belum ada Deddy Corbuzier gitu ya. Oke Bang, terakhir nih Bang. Iya. Apakah nanti akan terjadi pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Iya, menurut saya pertemuan itu akan terjadi, akan dilangsungkan. Tapi suasananya sudah agak berbeda, Bung, karena momentumnya sudah hilang. Sebenarnya Prabowo juga menginginkan pertemuan itu sebelum dia memanggil calon-calon orang-orang yang akan mengisi kursi di kabinet. Tapi dengan belum adanya pertemuan, menurut saya Prabowo juga ada harga dirinya sehingga segera mengumumkan dan PDIP kalaupun nantinya akan bergabung barangkali semester berikutnya, Bung. Semester berikut barangkali 6 bulan setelah setelah kabinet ini dilantik akan ada reshuffle yang pertama. Dan disitulah PDIP kemungkinan bisa masuk. Dan itu juga sangat tergantung suasana di parlemennya, Bung. Sama sekali itu akan mempengaruhi. Termasuk yang menarik bagaimana Surya Paloh itu yang politikus dari karakter Sumateranya muncul begitu ya. Bahwa kalau enggak ya enggak gitu loh. Ada harga diri minta-minta kan menurut saya. Itu yang tidak pernah terjadi pada figur-figur politikus yang berasal dari Sumatera. Jadi ada harga dirinya gitu. Berbeda dengan misalnya figur-figur seperti Muhaimin atau yang lain-lain. Mintanya itu kelihatan gitu. Nah, saya kira begitu. Artinya tidak akan ada acara masak-memasak atau katakanlah makan siang atau makan malam, tapi hanya minum kopi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo nanti? Iya, saya kira nasi gorengnya juga sudah tidak lagi seperti nasi goreng yang dibayangkan begitu ya. Kopinya juga rasanya sudah rasa gado-gado karena berbagai kepentingan akomodasi
sudah ada dalam diri Prabowo, termasuk bagaimana mengakomodasi seluruh kepentingan dalam kebinekaan, tapi yang mungkin juga kita ingatkan, tidak mungkin Prabowo dapat menyenangkan semua orang, tapi fokuslah pada figur-figur yang kalau memang ingin second kabinet, maka pilihannya bukan harus mewakili etnis, barangkali cukup mewakili Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Jangan semuanya kemudian harus ada. Maluku dan Papua bisa diwakili oleh siapa gitu. Indonesia Tengah bisa diwakili siapa, dan Indonesia Barat bisa diwakili siapa. Kalau enggak nanti Aceh menuntut. Sumatera Utara punya sekian etnis juga. Belum lagi Sumatera Barat, Melayu Riau, Sumatera Selatan, hingga Lampung segala macam. Jadi ini memang tantangan yang menarik bagi kita untuk mengamati bagaimana Prabowo menyusun kabinet. Pertanyaannya adalah, apakah betul Prabowo itu tidak bisa dikendalikan oleh partai politik? Nah, kita akan lihat nanti, betulkah ini keinginan Prabowo atau memang ada tekanan politik sehingga muncul menjadi kabinet 100 menteri. Begitu, Bung Indra. Terima kasih Bang Slamet Ginting. Kita akan melihat bahwa dalam beberapa hari lagi, tinggal 6 hari ya? Iya. Akan muncul pergantian Panglima tertinggi nih. Panglima tertingginya sebelumnya Pak Joko Widodo, kemudian akan berganti menjadi Pak Prabowo Subianto. Nah, di antara pergantian itu akan pertemuan dengan seorang yang juga pernah menjadi Panglima tertinggi, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, yang katakanlah juga punya pesona karena punya partai politik ya, punya tokoh-tokoh yang muncul di dalam pertarungan pilkada. Kita akan melihat apakah satu harmoni akan terjadi atau ada titik-titik konflik baru yang nanti muncul justru setelah pelantikan. Tapi tetap kita harus tetap berpikir menggunakan nalar kita, menggunakan pemikiran kita, melihat secara analitik, dan pesan-pesan dari Madilog akan sampai ke sana. Terima kasih, sampai ketemu dalam forum berikutnya. Ya Bang? Siap.